Ini loh, ini desas-desus politik yang semakin hari semakin ramai dan memunculkan semakin banyak spekulasi loh. Konon nama calon pengganti Kapolri Listio Sigit sudah di tangan Presiden Prabowo dan orang itu disebut-sebut berinisial R. Siapakah Jenderal Polisi R yang dimaksud? Memang setelah disebut-sebut berhasil menguasai kejaksaan, Presiden Prabowo kini bersiap bersih-bersih kepolisian dari bayang-bayang Jokowi. Kapolri Jenderal Listio Sigit itu ya sebenarnya masih bisa menjabat sampai bulan Mei tahun 2027. Tapi gosipnya Pak Prabowo nggak mau nunggu lama-lama. Soalnya susah cari calon Kapolri yang benar-benar bebas dari warisan pengaruh Jokowi. Piye? Pak Listio sendiri itu ya, itu dikenal sebagai orang dekat Pak Jokowi sejak lama. Sekebien, wis cedak. Bahkan ya pernah jadi ajudan pribadi beliau. Jadi wajar aja kalau banyak pihak menduga Polri sekarang masih sangat loyal ke bos lama. Ini nih ya, ini yang jadi tantangan Pak Prabowo. Gimana caranya narik Polri balik ke tengah gitu loh, biar nggak terlalu condong ke politik masa lalu. Emak-emak itu ya, itu jadi mikir loh. Ini bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal loyalitas ke negara atau ke orang gitu loh. Kecurigaan ini makin menguat setelah dua kasus besar itu muncul. Itu loh, yang pertama itu kasus Menteri Budi Ari. Ya, kasus Menteri Budi Ari itu jaksa dengan lantang sudah bilang loh, ada aliran dana 50% dari judi online ke Budi Ari. Tapi Polri itu malah adem ayem. Emak-emak kan ya jadi bingung. Kalau memang nggak bersalah, ya dibuka dong. Jangan malah didiemin kayak gorengan basi. Dan yang kedua, kasus pagar laut di Tangerang itu loh. Ini proyek pemerintah yang katanya itu ada indikasi korupsi. Dan jaksa itu sampai bilang loh, ini mah kuat dugaan korupsinya. Tapi polisi malah ngotot bilang nggak ada unsur korupsi. Hanya pemalsuan dokumen katanya. Sampai-sampai ya, jaksa itu 2 kali loh balikin berkas karena nggak puas. Ini tuh negara hukum atau negara tebak-tebakan? Piye jalannya? Kalau kayak begini terus, wajar dong kalau rakyat itu jadi mikir, apa iya Polri itu masih terlalu dekat sama kepentingan tertentu? Makanya langkah Pak Prabowo buat bersih-bersih ini jadi masuk akal. Ini bukan sekedar ganti nama, tapi soal merapikan ulang arah dan wibawa institusi. Nah ya, sekarang nih ya, kabarnya nama pengganti dari Listio Sigit itu sudah di tangan loh. Dan kodenya sih, nama orang ini berawalan huruf R. Makanya terus muncul spekulasi siapa saja ya jenderal-jenderal polisi yang bernama R, yang kemungkinan itu jadi andalan baru Pak Prabowo. Yang pertama, Komjen Polisi Rudi Herianto. Pak Rudi Herianto ini satu-satunya dari nama-nama calon Kapolri yang beredar yang bukan lulusan Akpol. Beliau ini jebolan Sekolah Perwira Polri tahun 93. Karirnya kinclong banget loh. Kayak emak. Pernah jadi Kapolda Banten, Kadif Hukum Polri, dan sekarang menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Piye jos toh? Sosok yang dikenal bersih, kalem tapi tegas. Katanya ya,
Kalau Pak Prabowo mau cari orang yang nggak terikat geng Akpol, ya Rudy Herianto ini. Rudy Herianto ini bisa jadi pilihan netral. Nah, terus yang kedua, Irjen Polisi Rudi Setiawan. Lah, baru aja dilantik jadi Kapolda Jawa Barat. Sebelumnya punya rekam jejak keren loh di reserse dan pernah ikut pelatihan di FBI Amerika loh. Wah, jos tenan. Yang bikin tambah menarik, dia sempat jadi deputi penindakan di KPK. Nah, ini artinya paham banget soal kasus korupsi. Lah, gaya kerjanya pasti tegas dan fokus. Kalau Pak Prabowo butuh sosok yang bisa langsung gebuk koruptor, tanpa babi bu, lah Rudi Setiawan ini pilihan yang logis. Terus ya, yang ketiga ada Irjen Polisi Rudi Darmoko. Ya, lulusan terbaik Akpol tahun 93. Peraih Adi Makayasa. Waduh. Pernah jadi kepala Sespim Polri dan sekarang Kapolda NTT. Lah, namanya itu ya. Namanya memang belum terlalu menonjol mungkin di media, tapi dikenal sebagai sosok yang profesional, disiplin dan punya integritas yang tinggi. Kalau Pak Prabowo cari figur yang low profile tapi tajam, bisa jadi Rudi Darmoko ini adalah kuda hitam yang nggak boleh diremehkan. 3 nama berawalan R ini semuanya punya potensi. Tapi yang jelas ya, ini yang jelas loh ya. Rakyat itu cuma ingin Polri kembali ke kitahnya, melayani dan mengayomi. Bukan jadi perpanjangan tangan penguasa manapun gitu loh. Wes, ndak memarahi jeleh. Emak-emak kayak aku gini loh ya, kayak kita ini. Di rumah itu ya bukan sekedar jadi penonton loh. Kita itu bisa jadi korban kalau hukum nggak jalan. Kita resah kalau keadilan dibelok-belokin. Makanya jangan anggap remeh isu soal Kapolri ini. Ini menyangkut siapa yang akan bertanggung jawab atas keamanan kita, atas penegakan hukum di negeri ini. Lah, kalau benar Pak Prabowo mau ganti Kapolri demi membersihkan Polri dari pengaruh lama, kita dukung asal tujuannya jelas. Demi bangsa dan negara, bukan demi bagi-bagi jabatan. Toh. Tapi ingat, jangan asal tunjuk loh ya Pak. Jangan cuma karena namanya cocok atau karena pernah satu lingkaran. Waduh, pilih yang benar-benar bersih, resik, paham hukum dan mau kerja buat rakyat. Jangan yang cuma manis di laporan tapi pahit di lapangan. Waduh, mana? Dan buat yang sekarang menjabat, kalau memang merasa masih layak dan bersih, ya dibuktikan. Tapi kalau sudah nggak dipercaya, ya legowo, nggak usah drama. Ini bukan sinetron loh. Mama ini loh ya, cuma mau polisi itu yang adil, netral, dan tegas. Enggak tebang pilih, enggak tunduk sama tekanan politik. Karena kalau hukum enggak tegak, yang rugi rakyat kecil loh. Rakyat kecil kayak aku ngene iki. Kita itu butuh polisi yang berani bongkar korupsi, yang siap pasang badan buat keadilan, bukan buat melindungi atasan. Jadi siapapun nanti yang jadi Kapolri baru, entah Rudi Herianto, Rudi Setiawan, atau Rudi Darmoko, ingatlah ya, ingat banget bahwa pangkat boleh tinggi, tapi kepercayaan rakyat lebih tinggi lagi. Semoga Pak Prabowo bisa pilih yang terbaik, karena di balik pemilihan satu orang ini ada nasib seluruh rakyat Indonesia yang sedang menunggu apakah hukum akan berpihak pada yang benar
atau yang berkuasa.